Ethan adalah tipe orang yang tidak Anda perhatikan, sungguh disayangkan karena dia cerdas. Ia menyatu dengan lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di rumah. Teman-teman sekelas kami hampir tidak tahu dia ada dan orang tuanya juga tidak jauh lebih baik dalam merawatnya, dia seperti hantu. Tapi aku kenal Ethan, akulah satu-satunya temannya, satu-satunya yang melihat kematian rasa sakitnya dan ujung tajam dari kecerdasannya. Malam itu, di pesta dansa senior, segalanya berubah. Ethan telah mengumpulkan cukup keberanian untuk meminta Sarah menjadi teman kencannya. Dia cantik, mereka berdua telah berada di kelas yang sama sejak lama dan dia sangat menyukainya. Itu tindakan yang berani, tidak seperti biasanya, tetapi dia sangat ingin melepaskan diri dari keterasingannya. Dia tertawa di wajahnya, penolakan itu bersifat publik, brutal, dan menghancurkan. Aku mencoba menghiburnya, tetapi Ethan sudah mulai bersembunyi di tempat gelap. Dia ketahuan beberapa kali oleh guru-guru sedang menatapnya. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri suatu hari saat di kelas dan tidak menyadarinya sampai para siswa katakan padanya. Ibunya pernah mengeluh bahwa dia terus-menerus berbicara dengan mainan badut masa kecilnya selama berjam-jam. Ayahnya biasanya pergi berburu bersama teman-temannya tanpa peduli. Seharusnya aku melihat tandanya, seharusnya melakukan sesuatu, tetapi aku tidak melakukannya. Pada malam pesta, Ethan tidak ada di sana saat saya tiba. Saya pikir dia terlalu malu untuk muncul setelah apa yang terjadi dengan Sarah. Tempat kebugaran itu dihiasi dengan pita-pita dan balon-balon. Dekorasi murah yang biasa digunakan untuk pesta dansa sekolah menengah. Anak-anak menari, tertawa, dan aku mencoba membuat teman kencanku Jenna terkesan dengan humorku yang kering. Tetapi saya tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Saat itu sudah sekitar 1 jam ketika alarm penguncian berbunyi. Lampu-lampu berkedip-kedip, menjerumuskan kami ke dalam semi keheningan. Seorang ahli di tengah kerumunan, teriakan kebingungan makin keras. Aku punya firasat buruk, Ethan. Pintu-pintu gym terbuka, dan dia berdiri di sana, sosok yang bengkok di ambang pintu, mengenakan topeng badut. Dia memegang 2 senapan berburu milik ayahnya. Dia masuk dengan ketenangan yang disengaja, seorang pria yang sedang menjalankan misi. Ethan, jangan. Mereka akan melihatku sekarang. Mereka semua akan mengingat namaku. James meledak saat ia melepaskan tembakan pertama, mengenai dada seorang anak bernama Mike Square. Darah menyembur ke lantai dansa dan kekacauan pun terjadi. Kerumunan orang itu berlarian, merunduk di bawah meja, saling dorong dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. Tetapi tidak ada jalan keluar. Ethan telah mengunci pintu. Aku terpaku, menyaksikan temanku berubah menjadi monster. Dia bergerak secara metodis dan menembak tanpa pandang bulu. Saya melihat dia menembak Rahel, pemandu sorak yang mengejek berat badannya tahun sebelumnya. Tubuhnya yang tak bernyawa tergeletak di lantai. Dia berbalik dan menembak Keaton Thompson, guru matematika kami, yang mencoba melindungi sekelompok siswa. Peluru menembus bahunya dan dia terjatuh sambil menjerit. Ethan, hentikan ini, bukan. Suaraku hilang dalam kekacauan itu. Ethan tidak mendengarkanku, atau dia tidak peduli. Dia terus berbicara kepada suara-suara yang hanya bisa didengarnya, membenarkan tindakannya, mengutuk mereka yang tidak bisa dia dengar, yang telah berbuat salah padanya. Saya melihat Sarah meringkuk di bawah meja, menangis terseduh-seduh, dan saya tahu dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkannya. Saya menerobos kerumunan yang panik, mencoba menghubunginya. Semakin dekat aku, semakin jelas aku melihat kegilaan di matanya. Dia bukan Ethan yang kukenal. Ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Kapanpun setan yang ada dalam kepalanya, mereka akan menguasainya. Saya cuma berharap seseorang menelepon 911. Ethan, ini aku, Jeremy. Kamu tidak perlu melakukan ini, biarkan mereka pergi. Dia menoleh padaku sejenak. Aku melihat tatapan pengenalan di matanya, tetapi pandangan itu segera digantikan oleh kemarahan dingin yang sama. Dia mengangkat senjatanya dan aku merasakan sakit yang tajam dan terbakar di sisiku saat peluru menembusnya saya. Dia terjatuh ke tanah, memegang erat lukaku, dunia berputar di sekelilingku. Kalian semua mengingatku sekarang. Ia terus mengamuk, pusat kebugaran itu dipenuhi teriakan, suara tembakan, dan isak tangis. Mayat-mayat tergeletak berserakan, darah menggenang di lantai yang mengilap. Kengerian itu tampaknya tak berujung, tetapi akhirnya polisi menyerbu masuk, mengakhiri mimpi buruk itu.
Mereka menjatuhkannya dengan satu tembakan tepat. Saat aku berbaring di sana, berdarah dan tak berdaya, menyaksikan mereka menyeret tubuh Ethan, tempat kebugaran itu tampak seperti rumah pemotongan hewan. 13 orang meninggal dan 26 orang terluka. Aku selamat, tetapi aku tidak akan pernah melupakan tatapan mata Ethan dan teriakan teman-teman sekelasku. Saya tidak melihatnya datang, tidak seorang pun melihatnya. Pada suatu saat kami bersorak untuk anak-anak kami di lapangan, dan di saat berikutnya kami tenggelam dalam mimpi buruk. Saya berada di pinggir lapangan, tahun kedua saya sebagai pelatih tim sepak bola Sherwood Cavan. Matahari sedang tinggi dan hawa panas membuat hari terasa lambat. Para orang tua berbincang-bincang, tertawa, dan berteriak memberi semangat. Itu hanya hari Sabtu biasa di lapangan sepak bola. Tim saya sedang bersiap untuk turnamen besar dan saya harus menyelesaikan daftar pemain. Tidak semua orang bisa masuk dalam starting 11. Itulah tugas saya, yaitu memilih yang terbaik. Donald menonjol di antara kerumunan, tinggi, berbahu lebar dengan cemberut terus-menerus terukir di wajahnya. Berdasarkan apa yang saya dengar, dia sendiri pernah bermain sepak bola pada masanya. Semua orang mengenalnya sebagai sosok ayah yang pemarah. Putranya Billy memang bagus, tetapi belum sampai sana. Saya tahu ini akan menjadi pembicaraan yang sulit. Jadi ketika saya memilih susunan pemain dan tetap mempertahankan putranya di pemain pengganti, Donald menyerbu. Apa-apaan, pelatih? Mengapa Billy tidak masuk dalam tim inti? Dia pemain yang bagus, Donald, tapi dia belum siap. Kami punya pesaing yang tangguh. Dia tidak menerimanya dengan baik. Wajahnya berubah menjadi warna merah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mulai berteriak dan memaki saya. Anda pikir Anda tahu segalanya, bukan? Anakku lebih baik dari separuh anak-anak di luar sana. Orang tua lainnya mendukung saya. Mereka mencoba menenangkannya, mengatakan kepadanya bahwa itu hanya permainan. Tetapi Donald tidak mendengarkan. Kemarahannya nyata dan aku bisa melihatnya di matanya. Ada yang tidak beres. Akhirnya, dia meludahi kakiku, meraih Billy, dan pergi dengan marah. Saya pikir itu sudah berakhir. Saya salah besar. Menit demi menit berlalu, lalu mungkin setengah jam. Saya mendengar teriakan dari tempat parkir, dan saya berbalik tepat pada waktunya untuk melihat Donald berbaris kembali ke arah kita. Namun kali ini dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa senapan semi-otomatis, matanya liar, wajahnya berubah marah. Ini untuk anakku. Kau pikir kau bisa mempermalukannya? Mempermalukanku. Kepanikan meletus. Orang tua berhamburan. Anak-anak berteriak. Aku membeku. Dia melepaskan tembakan, dan dunia meledak di sekelilingku. Aku merasakan sakit yang luar biasa di kakiku, lalu terjatuh ke tanah. Darah membasahi celana saya dan saya hampir tidak dapat berpikir karena kesakitan. Aku merangkak menuju tempat berlindung terdekat, sambil menyeret kakiku yang tak berguna itu. Di sekelilingku, terjadi kekacauan. Orang-orang berlarian, tubuh-tubuh berjatuhan, teriakan ketakutan, Donald terus menembaki kemana-mana. Saya tiba di sebuah stan konsesi, dan meringkuk di belakangnya, sambil megap-megap mencari napas. Pandanganku kabur, tetapi aku harus tetap menundukkan kepala. Saya harus bertahan hidup. Aku mengintip dari sudut, mencoba mencari tahu di mana dia berada. Dia sudah dekat, terlalu dekat. Yang terenggut adalah mimpiku, bukan anakku. Suaranya merupakan campuran antara kemarahan dan kegilaan. Dia memilih salah satu orang tua yang sebelumnya berbicara mendukungku. Sambil mengarahkan pistolnya ke arahnya, dia membuatnya duduk berlutut tanda tunduk. Pria malang itu menangis terseduh-seduh, mencoba mencari kata-kata untuk membujuk Donald. Namun Donald tidak menghiraukannya. Dia menarik pelatupnya, dan satu peluru menembus kepala pria itu. Tubuhnya bergoyang sedikit, dan runtuh ke tanah. Dia melihatku dan berjalan ke arahku. Aku bisa mendengar bunyi derak sepatu botnya di atas kerikil, napas berat seseorang yang sedang menjalankan misi. Donald, hentikan, ini tidak akan menyelesaikan apapun, pikirkan Billy. Aku putus asa, mencoba untuk mencapai bagian manapun dari dirinya yang masih terlihat, tapi dia tidak ada, mendengarkan saya. Dia mengangkat senapan, aku memejamkan mata, bersiap menghadapi akhir. Terdengar suara tembakan, tetapi itu bukan dari Donald. Seorang petugas polisi telah tiba, mengarahkan senjatanya ke Donald. Peluru itu mengenai bahu Donald dan membuatnya berputar. Dia menjatuhkan senapannya, jatuh berlutut, dia pingsan, semangat juangnya terkuras habis.
Polisi menyerbu masuk, melucuti senjatanya, dan mengamankan wilayah tersebut. Aku berbaring di sana, nyeri berdenyut di sekujur tubuhku, kelegaan membasahi diriku. Para medis bergegas datang, merawat yang terluka. Saya dinaikkan ke atas tandu, dunia berputar di sekeliling saya. Wajah kabur dan suara teredam. Hal terakhir yang kulihat sebelum pingsan adalah Billy, berdiri sendirian di tengah kekacauan, menangis mengalir di wajahnya. Kengerian hari itu terukir dalam jiwaku. Saya telah menghadapi kematian dan bangkit hidup-hidup, tetapi saya tahu bahwa saya akan terluka seumur hidup. Saya tidak pernah percaya hantu, meskipun saya mengajar di sekolah perjanjian Set. Mary tepat di sebelahnya ke kuburan tua. Menurut warga setempat, para biarawati berkeliaran di halaman setelah matahari terbenam, yang konon katanya roh-roh itu berasal dari untuk para saudari yang meninggal secara tragis dalam kebakaran puluhan tahun lalu. Mereka berkata, jika Anda tinggal sampai larut malam, Anda akan mendengar doa-doa yang bercampur dengan teriakan minta tolong, meskipun kisah mengerikan yang tidak pernah saya alami sendiri, sampai hari yang menentukan itu. Itu adalah hari Jumat sore ketika kepala sekolah mengumumkan turun panjang, tampaknya bertopeng pembunuhnya telah melarikan diri dari fasilitas psikiatris terdekat dan dilaporkan masih berkeliaran. Pihak berwenang menyarankan semua orang untuk tetap di dalam, jadi kami terjebak di sekolah sampai pemberitahuan selanjutnya. Sekolah biasanya sudah sepi sebelum matahari terbenam, tapi hari itu aku menemukan diriku dalam suasana yang paling menyeramkan, dari kesulitan, terkunci ketika segelintir siswa di kuburan di luar kami jendela. Langit segera menjadi gelap, dan lorong-lorong terasa semakin menyesakkan. Para pelajar, mulai dari yang gugup hingga yang benar-benar ketakutan, berkumpul di aula pertemuan. Saya coba menenangkan mereka, tetapi saya bisa merasakan dinginnya. Kepala sekolah meminta beberapa guru untuk berkeliling dan mencari apakah masih ada anak yang tertinggal di sekolah, ruang kelas. Saya mengajukan diri dan mengambil senter dari lemari perlengkapan. Listrik masih menyala, tetapi koridor panjang tampak gelap gulita. Langkah kakiku bergema saat aku berjalan melewati lorong-lorong yang sunyi. Kelas demi kelas, aku telusuri, meja-meja kosong, papan tulis sunyi, tidak ada yang aneh, sampai saya sampai di kamar 212. Pintu berderit terbuka, dan tiba-tiba aku terserang flu yang tidak dapat dijelaskan. Napasku berkabut di depanku. Ruangan itu gelap, hanya menyisakan sinar tipis senterku. Saat saya mengamati ruangan, sinar itu menangkap sesuatu yang memantul di lantai. Aku mendekat dan terkesiap. Itu adalah kalung salib perak kecil, tergeletak di genangan cairan gelap. Darah. Jantungku berdebar kencang. Saya berbalik untuk pergi, tetapi pintu terbanting menutup. Suhu turun drastis, dan saya mendengar bisikan samar, kata-kata yang tidak dapat saya mengerti. Aku menarik pintu itu, namun tidak bergerak. Panex menyerbu ke dalam diriku. Membantu, seseorang tolong, tidak ada respon. Semua orang sedang pergi. Bisikan-bisikan itu makin keras, kini bercampur dengan suara langkah kaki yang lembut. Aku berputar, dalam cahaya redup, aku melihat mereka, bayangan bergerak melintasi dinding. 3 sosok dan pakaian biarawati. Wajah mereka gelap bagaikan kulit busuk, meluncur ke arahku. Bisikan mereka semakin kuat dan terdistorsi. Aku mundur ke arah pintu, sambil menarik gagang pintu dengan putus asa. Sosok-sosok itu makin dekat, doa mereka makin lantang. Yang satu mengulurkan tangan kepadaku, dan tiba-tiba aku merasakan cengkeraman dingin di pergelangan tanganku. Aku berteriak dan menarik lenganku agar terlepas, tetapi tenaganya membuatku terjatuh ke tanah. Kepalaku membentur tepian meja dan rasa sakit menjalar ke seluruh tengkorakku. Kegelapan menghalangi pandanganku, tetapi aku berjuang untuk tetap sadar. Bisikan-bisikan itu semakin memekakkan telinga, dan sosok-sosok itu berdiri di atasku. Salah satu di antaranya membungkuk dan menatap mataku, mengeluarkan kebingungan dan bisikannya. Ia mengangkat tangannya yang busuk dan gelap ke arahku, tapi tiba-tiba berhenti, saat ia menanggapi salib itu di leherku. Itulah jendela yang saya butuhkan. Saat adrenalin memuncak, saya merangkak menuju pintu. Tanganku menemukan pegangan itu lagi, dan kali ini berputar. Aku berlari ke lorong, membanting pintu di belakangku. Bisikan-bisikan berhenti, tetapi hawa dingin masih terasa. Aku terhuyung kembali ke aula pertemuan, sambil memegangi kepalaku yang berdarah. Nona Jenkins, yang mengajar bahasa, mendongak, matanya terbelalak ketakutan. Caroline, apa yang terjadi? Siapa yang perlu keluar?
Tidak, saat itulah lampu di aula mulai berkedip. Angin yang bertiup tiba-tiba berhenti. Dan kemudian, tiba-tiba, anak-anak di belakang mulai berteriak. Semua orang melihat sosok gelap mengenakan pakaian nun, berdiri di sana hanya beberapa detik. Sebelumnya, ia tiba-tiba meluncur ke sisi lain dan menghilang menuju pintu belakang. Terjadi kekacauan di mana-mana. Kami mengumpulkan anak-anak dan meringkuk bersama, bergerak sebagai satu kesatuan menuju pintu masuk utama. Karantina wilayah masih berdampak, tetapi tinggal di dalam rumah terasa lebih berbahaya. Saat kami sampai di pintu utama, kami menemukan mobil polisi di luar, dan seorang polisi berjalan mendekat untuk kita. Semua orang tetap tenang, kami di sini untuk mengevakuasi kalian. Mereka memberitahu kami bahwa pembunuh yang melarikan diri itu telah ditangkap sangat dekat dengan sekolah, tapi semua orang aman. Kelegaan menyelimuti kami. Kami keluar, udara malam yang dingin menggigit, namun menyenangkan. Aku melirik kembali ke arah sekolah, melalui jendela-jendela tajam seperti mata yang mengawasi kami pergi. Para penguasa setempat tak lagi tampak seperti cerita dekat. Saya meninggalkan sekolah St. Mary Coven tak lama setelah malam itu.